pasangan Prabowo Hatta Mas Tantowi Yahya dan dari pasangan Jokowi saya diminta oleh teman-teman panitia juga kepada Mas Tantowi dan Mas Anies memberikan catatan sebelum menyampaikan pemaparan 3 kata yang terbersit dari seorang Tantowi Yahya tentang figur Jokowi, atau dengan kata lain mungkin bisa saya 3 kelebihan Jokowi menurut Mas Tantowi. Di saat yang sama nanti giliran Mas Anies memberikan 3 kata saja untuk merepresentasikan 3 kelebihan dari Prabowo Subianto. Kita tukar. Kalau tidak ditukar itu sudah biasa. Saya persilakan dari Mas Tantowi. 3 kata tentang Jokowi. Kata. Pak Jokowi itu wajahnya merakyat. Kedua, sederhana. Ketiga, pinter menarik hati rakyat. Maaf, kita ngatur moderator. Sekarang giliran Mas Anies, saya persilakan. 3 kata. 1, kaya. 2, ganteng. 3, single. Coba buat Anda semua, bukankah itu impian, bukan? Lagi-lagi dia tuh kaya, ganteng, single, seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Anies dan Mas Tantowi. Baik, kalau gitu mari kita, ini agak serius tapi silakan disampaikan dengan santai. Giliran Mas Tantowi dulu karena berdasarkan nomor urut. Saya persilakan Mas Tantowi sekitar 7 menit untuk memaparkan visi misi, mungkin catatan rekam jejak dari pasangan Prabowo Hatta terkait pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Saya persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat saudara moderator, saudara Hanta Yuda, yang terhormat kawan, tanda kutip lawan saya juga, rekan saya Anies Baswedan, yang terhormat Mas Cecep Hidayat, yang terhormat para panelis, Ibu Nuri, Mas Medi, dan Ketua BEM yang menurut saya ganteng sekali, Mas Bara. Yang saya sirik dari Mas Bara ini rambutnya banyak banget, ya, terutama dibandingkan sama saya ini. Mas Bara masuklah ke politik, pasti hilang rambutnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh BEM UI dan Poltreking bagi kami berdua untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan visi dan misi. Ini kami anggap forum yang penting. Kenapa forum yang penting? Sehebat-hebatnya calon presiden kami ini, kadang-kadang dalam debat publik ada handicap untuk menyampaikan visi dan misinya sehingga tidak dapat diketahui secara utuh oleh rakyat. Nah, ini adalah forum bagi kami untuk menyampaikan secara komprehensif, apalagi nanti ada sesi tanya jawab. Saya akan mulai buka dari visi misi Capres nomor 1 Prabowo Hatta. Sebenarnya sudah ada di Google, gampang sekali di Google, tapi saya baca saja. Visi dari pemerintahan Prabowo Hatta adalah jawaban dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia dideklarasikan sebagai negara merdeka
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Cita-citanya adalah membangun sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Ketika kita berbicara masalah sejahtera, ketika kita berbicara masalah berdaulat, ketika kita berbicara kata bermartabat, disinilah letaknya permasalahan kita. Oleh karenanya, misi dari Prabowo Hatta itu adalah menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Kebutuhan rakyat Indonesia adalah adanya kesejahteraan, yang muaranya adalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kestabilan nasional. Karena rasanya mustahil ya kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, yang akan bermuara kepada kesejahteraan rakyat apabila kestabilan keamanan itu tidak bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah kita berbicara mengenai tantangan ketiga adalah mengenai kedaulatan. Nah, kata kedaulatan dan kemartabatan ini, saudara-saudara sekalian, menjadi barang mahal saat ini. Kenapa? Karena kita lihat adanya ancaman disintegrasi, adanya upaya-upaya dari negara-negara kecil di sekitar kita untuk mengganggu kita, dan sampai saat ini upaya tersebut dibiarkan. Karena apa? Karena martabat harkat bangsa kita ini sedang dipertaruhkan saat ini. Nah, oleh karena itulah untuk menjawab kebutuhan rakyat Indonesia, visi, misi, dan program dari Prabowo Hatta itu dibuat. Penjabaran dari visi tersebut kami formulasikan dalam 3 misi penting, yaitu adalah pembangunan kesejahteraan, kedua adalah pembangunan keadilan yang merata, dan yang ketiga adalah penciptaan stabilitas keamanan nasional yang merata. Program-programnya banyak sekali, nanti dalam perjalanan bisa kita elaborasi secara bersama, namun intinya adalah demikian. Nah, karena cita-cita utama dari kemerdekaan kita adalah kesejahteraan, maka seluruh effort pembangunan ketika Prabowo Hatta nanti dipilih oleh rakyat Indonesia pada tanggal 9 Juli adalah dalam rangka mengejar kesejahteraan itu. Sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu menurut bahasa kami yang sangat sederhana itu adalah ketika rakyat cukup sandang, cukup pangan, dan ada tabungan. Itu yang menurut kami sejahtera. Ketika rakyat tidak tahu besok mau makan apa, ketika rakyat hanya melihat kemewahan tanpa mereka bisa merasakannya, ketika rakyat masih berpikir anak saya sekolah di mana tahun depan, menurut kami sejahtera itu belum ada. Nah, oleh karena itulah seluruh program yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk di dalamnya militer, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Saya rasa itu saja sebagai pembuka. Terima kasih. Saya langsung saja kita beri kesempatan kepada Mas Anies Baswedan dengan waktu yang sama untuk memaparkan dari visi misi Jokowi JK. Saya persilakan Mas Anies. Terima kasih Mas Tontowi Yahya, yang saya hormati Bung Hanta Yuda, Bapak Ibu panelis, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan visi misi Pak Jokowi JK. Tadi Mas Tontowi sudah, kita ini berteman, bersahabat, tapi juga berlawanan. Tapi ini yang saya ingin garis bawahi, musuh dan lawan itu beda. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan, ya, Anda lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir. Dan hari ini kita berseberangan, tetapi tidak mengganggu persahabatan, persaudaraan. Dan saya rasa ini yang harus kita miliki di Indonesia hari ini. Nah, soal visi misi, saya membawa dokumennya. Saya bawa dokumen ini adalah visi misi Pak Jokowi JK yang Anda juga bisa download di online. Tapi saya ingin
sampaikan summary utamanya, pikiran utamanya apa. Berbeda dengan yang dimiliki Pak Prabowo Hatta. Pak Jokowi JK konsentrasinya pada manusia, bukan pada infrastruktur penopangnya, manusianya dan bangsanya, bukan infrastruktur penopangnya. Jadi ketika bicara tentang visi misi, Pak Jokowi menuliskan dalam bentuk revolusi mental, konsentrasinya pada 3 dimensi utama: sehat, cerdas, berkepribadian di manusianya. Kenapa saya garis bawah ini penting? Karena yang sering terjadi hari ini adalah kita konsentrasi pada infrastrukturnya. Kalau Anda ditanya, apa kabar hari ini? Atau saya ditanya, Anies apa kabar? Saya akan jawab, alhamdulillah baik, sehat. Keluarga baik, sehat. Saya nggak akan jawab, alhamdulillah motor 2, aset keluarga kami sekian, mobil 1, kamar 3. No, saya akan jawab tentang manusianya. Tapi ketika Indonesia dijawab apa kabar, kita jawab aset kita sekian, bocor sekian. Kemudian kita katakan juga pertumbuhan sekian. Karena yang kita konsentrasi justru pada infrastrukturnya. Sandang, pangan, papan. Where is the people dalam statement itu? Mana manusianya? Sandang Anda baik, syukur. Papan Anda baik, bagus. Pangan baik, manusianya mana? Yang membuat republik ini tak pernah bisa tumbuh dengan hebat. Kenapa? Karena kita konsentrasi bukan pada manusianya. Tapi begitu Anda bicara sehat, bicara cerdas, sesudah itu kesejahteraan akan tercapai. Kenapa? Karena Anda sehat, Anda cerdas. Tugas pemerintah membangun infrastrukturnya, tapi konsentrasinya pada manusianya. Kenapa saya ingin garis bawahi soal ini? Karena ini mindset. Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapura menjadi hebat karena mereka konsentrasi pada pembangunan manusia. Manusia adalah kunci. Karena itu selalu difokuskan pada persoalan manusianya. Nah, ini saya harus garis bawahi. Kemudian tujuan akhir bernegara, kalau tadi disampaikan adalah kesejahteraan, kalau kami tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang dituju adalah keadilannya. Yang menjadi masalah selama ini justru pada komponen keadilan. Jika kita tidak konsentrasi pada keadilan, maka tujuan mendasar bernegara tidak akan pernah tercapai. Dan keadilan ini adalah keadilan ekonomi, akses pada sumber daya ekonomi, akses pada sumber daya politik, akses untuk mengembangkan seluruh potensi. Di sini menjadi sangat mendasar sekali. Nah, kita sering mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan yang dipelajari dari berbagai negeri. Tapi kita sering lupa bahwa konsep-konsep yang kita adopsi apakah sejalan dengan tujuan ketika republik ini didirikan. Dan republik ini didirikan, tujuan akhirnya menurut kami adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di situ kemudian kita dorong untuk menjadi tujuan bernegara. Nah, Pak Jokowi dan Pak JK, mereka adalah orang-orang yang selama 10-15 tahun ini berada di wilayah politik. Sebelumnya mereka bukan orang yang berada di wilayah politik. Pak Jokowi adalah seorang pedagang, Pak JK adalah seorang pengusaha juga. Mereka memilih pindah dari sekedar pembayar pajak yang baik menjadi pengelola uang pajak. Mereka pindah. Mereka bukan sepanjang hidupnya berada di wilayah pengelolaan uang pajak. Mereka bergeser. Karenanya yang menarik adalah ketika mereka berbicara tentang gagasan perubahan, yang ditawarkan bukan saja ide, tapi yang ditawarkan adalah pendekatan yang berbeda. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia yang sudah 15 tahun melewati reformasi.
Kenapa menjadi penting? Banyak hal yang kita kerjakan 15 tahun ini mandek. Banyak hal yang tidak tuntas. Kita membutuhkan orang yang bukan saja gagasannya baik, tapi track record untuk melakukan terobosan-terobosannya terbukti, bukan sekedar rencana, terbukti. Dan dua orang ini insya Allah track recordnya terbukti penuh dengan terobosan dan pendekatan yang berbeda. Terima kasih. Teman-teman sekalian, yang kedua, kita sudah mendengarkan pemaparan poin-poin penting dari Mas Anies maupun Mas Tantowi. Yang kedua, saya dengan teman-teman juga sudah menyusun, paling tidak sesuai dengan tema kita hari ini. Saya mengajukan kepada Mas Anies, lalu Mas Tantowi, kita bergiliran. Kalau tadi Mas Anies yang duluan bisa menyampaikan, pertanyaannya sederhana tentang koalisi. Jadi koalisi yang mendukung pasangan Jokowi JK ini didukung oleh PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. Totalnya kursinya di DPR sekitar 36,9%. Ini koalisi ramping katanya. Koalisi yang paling tidak orientasinya adalah kualitas, bukan kuantitas. Pertanyaan begini, dalam demokrasi presidensial betul bahwa seorang presiden itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Tapi dalam realitas kesehariannya, presiden membutuhkan dukungan parlemen untuk menyukseskan kebijakan-kebijakannya, termasuk gagasan program yang disampaikan oleh Mas Anies. Nah, kalau itu yang terjadi, sekiranya Jokowi JK menjadi presiden dan wapres, bagaimana ingin menyukseskan kebijakannya ketika berhadapan dengan parlemen, sementara modal koalisinya hanya 36,9%. Saya persilakan Mas Anies untuk menjawab itu sekitar 3 menit. Pertanyaannya gimana kalau menang? Kalau menang saya langsung ke tempatnya Mas Tantowi. Mas Tantowi dibantuin ya. Jadi menurut saya ada koalisi, ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai koalisi. Ini adalah partai pengusung nominator untuk pencalonan. Karena untuk mencalonkan diperlukan 20% kursi DPR atau 25% dukungan rakyat. Jadi ini menurut saya tidak bisa dibilang sebagai koalisi pemerintahan. Sesudah diputuskan bulan Juli sampai dengan bulan Oktober itu ada waktu 3 bulan lebih. Dan pada masa 3 bulan itu mungkin ada pergeseran. Satu. Terus yang kedua, dalam kenyataannya kita saksikan berbagai macam kebijakan, pandangan fraksi itu bisa bervariasi tergantung kebijakan-kebijakannya. Jadi tidak selamanya formula komposisi dukungan itu statis selama 5 tahun. Dalam perjalanannya ada pergeseran. Dan dalam kebijakan yang berbeda ada respon yang berbeda pula. Jadi saya melihat proses ini proses yang dinamis. Pada fase ini adalah fase pencalonan. Dan sesudah ada ketetapan presiden, maka dukungan terhadap pemerintah akan bisa berbeda dengan dukungan pada saat pencalonan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Poin pertamanya tadi mengundang Mas Tantowi untuk bergabung. Golkar, jadi siapapun pemenangnya Golkar punya peluang untuk bergabung di pemerintahan sebenarnya. Baik. Pertanyaan yang sama, sebelum pertanyaan serius pendalaman, ada pakarnya, Bu Nuri dan Pak Medi. Saya katakan tadi saya yang standar saja terkait pemerintahan efektif. Sama halnya, sementara di seberang sini koalisi atau kerjasama dalam istilah kubu Mas Anies itu orientasinya lebih ke kuantitas, kira-kira gitu. Di sana kualitas ramping, tetapi seperti itu. Lalu ini kuantitasnya cukup besar. Sebelum Demokrat katakanlah belum bergabung kemana-mana, itu sudah 52%. Gabungan PAN, PKS, P3, Gerindra, PBB tidak punya kursi, itu sudah 52%. Kalau misalnya, kalau dibaca signalnya itu kemungkinan Demokrat bergabung, sudah di atas 60%. Ini aman, kalau logika yang digunakan yang sama. Tapi persoalannya kita tahu, di dalam koalisi ini ada 2 partai, dalam perjalanan 10 tahun pemerintahan SBY JK dan SB Budiono, ada 2 partai yaitu Golkar dan PKS kerap melakukan tanda petik
politik dua kaki. Dia berkoalisi di pemerintahan, tapi juga beroposisi, berbeda di parlemen. Nah, ini bagaimana kiat dari kubu ini untuk mendisiplinkan agar kebijakan presiden terpilih seandainya Prabowo dan Hatta memerintah menghadapi sikap tidak disiplinnya partai ini. Saya persilakan Mas Tantowi 3 menit. Pihak kami ini selalu dituduh oleh pihak sana sebagai koalisi gemuk. Padahal kalau kita berbicara jumlah partainya sebelum Demokrat gabung, cuman beda siji. Dia 5, kita 6. Nah, sekarang baru masuk secara tidak secara kelembagaan adalah Demokrat. Tapi menurut kami statement sana koalisi gemuk itu adalah pencerminan dari inferiority, ya. Sudah merasa takut, sudah merasa kalah sebelum peperangan itu sendiri berlangsung. Dan itu kami tidak tanggapi, kami maklumi saja, ya, bahwa kami koalisi 6 partai ini memang secara persentase sebagaimana disampaikan oleh Hanta tadi, ya kita memang unggul. Tapi yang kekhawatiran pihak sana itu adalah bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini adalah partai-partai yang berpengalaman, partai-partai yang terkenal, didukung oleh sumber daya manusia yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Sehingga ada kekhawatiran bahwa koalisi ini akan dengan mudah nantinya mengendalikan program-program pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ini anggota DPR hampir 5 tahun. Yang dibicarakan oleh saudara Anies tadi itu adalah sudut pandang dari orang luar yang bukan berada di dalam. Menurut kami, menurut saya, dalam sistem presidensial itu tidak ada presidensial ala Indonesia yang berbau parlementer. Tidak ada presiden yang bisa bekerja secara efektif apabila tidak didukung oleh parlemen. Mengapa seperti itu? Ya, ini adalah akibat dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah fakta politik. Sehingga koalisi merah putih ini adalah koalisi